Kita kembali bersama Pak Lino. Pak Lino, ini ada cerita tentang interconnectivity tadi. Tadi sudah digambarkan peta tentang pelabuhan laut dari sini ke sini, dari ujung barat sampai ke ujung timur. Tapi saya ingin satu hal, ketika laut sudah beres, kan itu kan ada interconnectivity juga ke daratan. Gitu. Dan tadi Anda sudah menjelaskan kenapa bukan yang di Banten, karena dia harus membutuhkan infrastruktur baru yang harus melewati ke sini. Nah, connectivity di darat ini ketika New Priok jadi seperti apa? Jadi begini, ini pertanyaan yang banyak orang selalu tanya ke saya. Waktu saya bikin Priok begitu gede kan, semua orang tanya, Pak Lino bagian daratnya bagaimana? Itu betul. Nah, saya bilang begini, kalau kita bangun pelabuhan di Indonesia atau bangun infrastruktur Indonesia, itu model pemikiran yang dari Eropa, Amerika, Jepang atau di China. Kita never build it. Kalau bicara mengenai integrated mau bikin sama-sama nggak pernah terjadi. Yang terjadi apa? Saya bangun punya saya dulu, habis itu saya mulai teriak-teriak, mana bagianmu? Jadi maksain orang lain supaya ikut kereta menangan ini. Nah, langkah Priok ya. Case untuk Priok. Sekarang ini kita lagi negosiasi dan dalam mungkin dalam 1-2 minggu akan final. Kita akan masuk investor di jalan tol. Investor jalan tol ke sana. Dari Cakung ke Cibitung. Ya, di mana sekarang ada investor Malaysia tapi udah hampir 7 tahun nggak bangun-bangun. Kita akan ambil share 45% share itu. Share-nya 45%. Itu Pelindo atau? Kita Pelindo. Kita akan masuk untuk ikut investasi itu dan kita jadi motor penggerak untuk supaya proyek itu jadi. Ya. Kalau kereta api, apakah akan sampai juga di kita situ? juga bilang ke pemerintah, nah itu nanti waktu jalan itu dibangun, itu waktu dibebasin, itu supaya pinggirnya sekarang dibangun jalur untuk kereta api. Jadi sama-sama, tapi dari timur langsung ke Priok. Gitu. Nah, untuk jalan tol itu sendiri, nanti dari 3 jalur, kita akan beli 1 jalur. Jalur itu trackway. Jalur trackway khusus untuk pelabuhan. Seperti sekarang ada busway. Itu. Tapi selected trucking company yang boleh ke situ, nggak boleh truk yang mau. Itu akan terjadi kapan? Nah, ini kita harapin dalam 2 minggu ini akan selesai dealnya. Kemudian land acquisition sekitar 4-5 bulan, sehingga triwulan kedua tahun depan udah mulai construction. Itu 2 tahun selesai. Sekitar total investasi 6 triliun. 6 triliun. Dan itu jadi. Nah, sehingga kalau 6 triliun itu kan Anda tidak berbicara uang APBN kan? Nggak ada, ini sama sekali nggak ada bicara APBN. Ya. Ya, itu kalau itu jadi, artinya New Priok tadi sudah bisa dikonek langsung ke heart daripada industri. Nah, seorang tadi ditanya kan, terus Cilamaya bikin apa? Iya, Cilamaya itu terdengar kontroversial. Nah, begini. Jadi Cilamaya itu waktu direncanakan, itu sebenarnya idenya juga dari saya. Orang Jepang ke saya bilang sama mereka, kalian dulu yang usulkan Bojonegara. Ya, dulu Jepang mengusulkan Bojonegara. Sekarang kalian, ya, menurut saya nggak relevan lagi. Kemudian mereka masih mau coba bikin di sekitar sebelah barat Jakarta. Sebelah barat Jakarta. Sebenarnya itu keliru. Karena customer kita sebelah timur Jakarta. Sehingga saya lah yang dorong mereka untuk develop, kalau mau develop itu di Cilamaya, future port. Ya. Nah, tapi saat itu kita pikir kan bisa cepat. Nah, kemudian dalam rencana mereka timbul, itu Priok itu hanya dibangun 1 kilometer. Terminal baru, ya, hanya 1,5 juta TEU, sambil Cilamaya dibangun. Kalau itu skenarionya itu betul. Tapi apa yang akan terjadi kalau Cilamaya dibangun? Nah, masalahnya begini, dengan konsesi kita yang dikasih dari pemerintah, itu Priok bukan 1,5 juta, tapi Priok itu jadi 20 juta TEU. Sehingga Cilamaya itu mesti lihat lagi ada relevan nggak? Itu satu ya. Kemudian yang kedua, waktu saya tekan konsesi dengan perhubungan, itu salah satu side letter yang diberikan oleh Menteri Perhubungan, itu disebutkan begini. Pelabuhan baru di luar Tanjung Priok, ya itu hanya bisa beroperasi setelah New Priok utilisasi 70%. Jadi setelah New Priok 70%. terrealisasi 70%. Untuk pelabuhan dalam hinterland yang sama baru bisa operasi. Artinya apa? Kalau Priok 20 juta, itu Cilamaya baru bisa operasi antara 2035-2040. Jadi jangan bicara yang sekarang. Sekarang kita hitung di ujungnya, Pak Lino. Kalau New Priok jadi, itu kira-kira pendapatan pelabuhan ini akan sebanyak apa? Jadi begini, sebesar apa gitu? Jadi sebenarnya kalau bicara pelabuhan ya pasti besar, tapi pada Indonesia jauh lebih besar pada itu. Pelabuhan hanya bagian daripada pada bagian yang kecil. Itu rata-rata kan satu kontainer kan average-nya itu kita dapat sekitar $100 lah. Satu kontainer $100. Jadi kalau New Priok nanti 20 juta, kalau nanti di tahun 2030 gitu ya, seluruhnya ya, itu artinya ada tambahan kan $20 billion ya, besar ya.
Jadi kalau lihat begitu artinya dihitungkan partner Pelindo 2 atau partner Pelindo itu harus punya konsesi cukup panjang untuk bisa untung kan? Betul. Jadi seperti contoh yang New Priok itu yang terminal 1, 2, 3 ini kita memang karena begini. Kalau sekarang IPC dikasih untuk mengoperasikan dengan sama level dengan Singapura atau di mana kita nggak sanggup. Nggak sanggup. Dan saya nggak mau itu menjadi beban Indonesia. Hanya karena ego kita sendiri. Ya, sehingga kita ajak partner asing di samping juga untuk bantu investasi, sharing investasi juga sharing dalam operasional. Sehingga waktu nanti New Priok jadi tahun depan itu sama produktivitas level dengan Singapura dan seluruh pelabuhan di dunia. Yang saya khawatir Pak Lino satu, kita sudah siapkan infrastrukturnya dan yang jalankan manusia Indonesia juga yang notabene selama ini punya persoalan dengan pelayanan. Mentalitas untuk memberikan pelayanan terbaik untuk lebih kompetitif dengan tetangga begitu. Apa yang Anda lakukan untuk itu? Nah, jadi begini yang saya lihat ya. Ini selama ini di pelabuhan Indonesia itu mindset begitu lokalan. Padahal customer kita kan customer internasional. Orang kalau kapal datang di Jakarta, wah. Atau kapal masuk di Indonesia, wah beda sekali ini pelayanan dengan pelabuhan-pelabuhan yang mereka pernah singgahin. Nah itu harus kita rubah semua. Jadi ini ya itu saya bilang tadi ya, ngerubah sisi softnya. Soft infrastructure termasuk orang tadi itu jauh lebih sulit pada bangun baru itu sendiri. Itu soal mindset. Makanya salah satu program Pak Jokowi mengenai revolusi mental. Itu juga bagian yang mesti kita dan kalau tol laut jadi itu bagian daripada itu. Revolusi mental mesti kita lakukan. Saya bilang tadi, retraining 3.000 orang yang selama bertahun-tahun udah kerjakan dengan cara yang lama, itu harus dirubah dengan cara yang baru. Itu kan bagian revolusi mental juga. Nah, sumbangannya pada pertumbuhan ekonomi perkiraan Anda akan berapa? Nah, begini, kita kan baru bikin satu studi, di mana studi itu dibuat oleh Oxford Economy. Mengenai Oxford Economy, ya itu kan konsultan ekonomi yang terkenal ya. Itu mengenai impact daripada Priok hari ini dan Priok ke depan seperti apa. Impactnya? Yang menarik begini, dia bilang, kalau kita bisa baikin pelabuhan kita di seluruh Indonesia, pelabuhan-pelabuhan yang pokok tadi, dengan average service level sama dengan average ASEAN, bukan Singapura, itu bisa tambah pertumbuhan ekonomi kita 0,34%. 0,34%. Jadi kalau pertumbuhan kita 5%, itu bisa jadi 5,34 karena pelabuhan diberesin produktivitas saja. Itu tidak main-main ya kelihatannya. Apalagi kalau dengan pelabuhan yang lain. Ini Tanjung Priok saja atau Priok dengan beberapa pelabuhan yang lain-lain ya? Itu bisa sampai 0,34% pertambahannya. Jadi kalau ekonomi kita tumbuh 5% bisa jadi 5,34. Kalau kita bikin sama level dengan Singapura, itu tambahnya 0,78. 0,78. Nah, saya dengar-dengar bahwa sebenarnya itu nggak sulit. Karena itu high-tech-nya nggak seperti high-tech yang mesti ke bulan. Enggak. Itu masalah mau sama enggak. High-tech ke bulan. Ini masalah mau sama enggak. Ya, tapi tentunya bukan hanya kita ya. Dari pemerintah, bagian pemerintah yang border agencies. Sekarang yang ada dalam imajinasi Pak Lino, apa konkretnya untuk orang seperti saya ketika New Priok jadi atau New Priok yang lain jadi? Apa yang konkret untuk saya? Ekonomi logistik cost pasti jadi murah. Logistik cost murah. Orang kita kalau bikin produksi bisa competing dengan seluruh dunia. Ya. Nah, cuman satu hal yang saya bilang tadi ya. Tadi saya bilang tadi mengenai soft tadi. Jadi untuk capai itu bagian saya bisa beresin. Tapi bagian yang pemerintah itu harus juga diberesin. Yang susahnya begini, kita bikin apa-apa kepada teman-teman di pemerintah juga nggak fair. Gajinya terlalu kecil. Gaji terlalu kecil. Ya. Tetapi ini ada Pak Lino, ini soal logistik itu. Ada paket yang kita punya, ada pernyataan yang mungkin Anda perlu respon. Kalau service, kita lihat dwelling time kita itu termasuk yang cukup tinggi gitu. 8 hari sampai 7 sampai 8 hari. Dibanding negara lain, Malaysia 3 hari, Thailand 4 hari, dan Singapura bahkan 1 hari. Sisi cost itu hampir dibilang biaya pelabuhan itu naik terus gitu. Nah ini menarik ya. Tadi kan disebutkan 8 hari. 8 hari. Sekarang Priok itu dengan perbaikan dari teman-teman pemerintah itu sudah turun di bawah 6 hari untuk dwelling time import. Udah bagus. Sekarang kita mau bikin target turun 4 hari. 4 hari. Iya pernah disebut sama Menko Perekonomian Heru Tanjung. Kalau 4 hari bisa sama di Malaysia, 1 hari bisa sama dengan Singapura, 3 hari sama dengan Eropa. Tapi persoalannya bukan itu sebenarnya. Oke, di samping kita bisa turun itu istimewa. Yang masalah itu standar deviasi. 6 hari tapi ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang lebih dari setahun. Sehingga akibatnya apa?
reliability nggak ada. Pabrikan itu terpaksa memperpanjang inventory days-nya. Kalau bisa 2 minggu, jadi sekarang rata-rata saya kira 1,5 bulan sekarang. Selisih 1 bulan itu yang menimbulkan logistik cost. 1 bulan yang menimbulkan apa namanya? Logistik cost yang tinggi tadi di situ. Bukan karena yang dibayar. Jadi bukan ongkos pelabuhan, bukan ini. Ketidakpastian tadi. Pak Lino, pemirsa kita akan lanjutkan dan masih bersama Pak Lino setelah ini.